Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah Ananda Putra dengan NPI 1432100064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kewirausahaan yang bernama Bisnis Bintang Mahesa Studio. Nah, selanjutnya ada latar belakang, yaitu di era digital ini, keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak desain menjadi sangat krusial, terutama dalam bidang desain interior. Menurut Pamurti et al. Tahun 2022, di tingkat pendidikan menengah, khususnya di sekolah menengah kejurusan atau SMK, siswa program keahlian desain permodelan dan informasi bangunan perlu memiliki pemahaman mendalam dalam penggunaan aplikasi desain seperti SketchUp, AutoCAD, dan lain-lain. SketchUp adalah perangkat lunak pemodelan tiga dimensi yang dirancang untuk bidang arsitek, insinyur sipil, pembuat film, pengembang permainan, aplikasi, dan profesi lain yang terkait bidang tiga dimensi lainnya. Aplikasi ini memungkinkan para siswa atau mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan desain interior secara praktis dan efektif. efektif. Menurut Faistian tahun 2015. Desain interior merupakan ilmu terapan yang fokus pada analisis dan pengaturan tata ruang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, desain interior menjadi semakin penting karena kebutuhan akan ruang yang fungsional dan estetis terus meningkat, baik untuk hunian pribadi maupun ruang komersial, menurut Ravelino tahun 2023. Sejarah desain interior tidak terlepas dari perkembangan seni dan budaya. Sejak zaman kuno, berbagai peradaban seperti Mesir kuno dan Yunani kuno telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pola desain interior. Yang selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana cara memastikan bahwa desain yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan memenuhi keinginan klien. Yang kedua, bagaimana Bintang Mahesa Studio dapat tetap berinovasi dan menciptakan desain yang menarik di tengah tuntutan pasar yang semakin kompleks dan beragam. Untuk rumusan masalah yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan bermanfaatan ruang dalam bangunan melalui desain interior yang cerdas. Selanjutnya, ada seni bangunan arsitektur dan desain interior. Ada beberapa pengertian mengenai desain, antara lain bahwa desain arsitektur dan desain interior adalah karya desainer khusus menyangkut bagian dari bangunan, bentuk-bentuknya sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam proses desainnya. Selalu dipengaruhi oleh unsur-unsur geografi setempat dan kebiasaan-kebiasaan sosial, menurut S tahun 2012. Pengertian bidang dalam Pengertian bidang desain arsitektur dan desain interior sangat luas, menyangkut berbagai aspek teknik, budaya, sosial, ekonomi, dan dalam bentuknya mencerminkan kehidupan manusia. Karena di dalamnya terkandung pemikiran-pemikiran dan konsepsi-konsepsi dari masa lalu, saat sekarang, dan untuk masa yang akan datang. Peranannya semakin jelas dan erat hubungannya antara manusia dengan bangunan. Lebih-lebih di abad ke-21 ini, yaitu dengan diciptakannya perlengkapan dan peralatan baru untuk kebutuhan hidup manusia sehingga mempengaruhi secara langsung arah dan perkembangan disiplin desain seni arsitektur dan seni desain interior. Yang selanjutnya ada jenis layanan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada jasa arsitektur yang berisi perencanaan arsitektural,
desain arsitektural, dan pengawasan konstruksi. Yang kedua, desain interior. Jasa ini berfokus pada tata letak dan estetika ruang di dalam bangunan. Lalu, bertanggung jawab untuk memilih material, warna, dan perabot yang sesuai dengan kebutuhan klien. Untuk yang ketiga, konsultasi kelayakan bangunan. Menyediakan analisis tentang kondisi bangunan yang ada, termasuk penilaian kelayakan untuk renovasi atau restorasi. Untuk yang selanjutnya ada peluang bisnis. Usaha di bidang jasa desain bangunan menawarkan banyak peluang, terutama dengan meningkatnya permintaan untuk hunian yang nyaman dan fungsional. Beberapa peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan meliputi yang pertama ada jasa desain interior. Dengan banyaknya permintaan dari berbagai kalangan, desainer interior memiliki peluang besar untuk menawarkan layanan mereka. Untuk yang kedua, arsitektur properti. Arsitek dapat berperan dalam merancang bangunan yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga fungsional. Untuk yang ketiga, platform online. Penggunaan internet untuk memasarkan jasa desain semakin meningkat. Bisnis dapat menjangkau klien melalui media sosial dan website, sehingga memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk mengembangkan usaha jasa desain bangunan, beberapa strategi pemasaran yang efektif meliputi tiga hal sebagai berikut. Yang pertama ada media sosial, menggunakan platform seperti Instagram dan Facebook untuk untuk memamerkan portofolio dan menarik perhatian calon klien. Untuk yang kedua ada website profesional, membangun situs web yang menampilkan layanan dan proyek sebelumnya dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Untuk yang terakhir ada networking, membangun jaringan dengan profesional lain di industri konstruksi dan arsitektur dapat membuka peluang kolaborasi dan referensi klien. Lalu ada profil usaha. Untuk yang kanan ini desain desain bisnis dari Bintang Masa Studio. Nah, lalu Bintang Masa Studio sendiri merupakan studio arsitektur yang bergerak dalam bidang jasa desain interior dan eksterior, didirikan untuk memenuhi meningkatnya permintaan akan desain interior di wilayah seluruh Indonesia. Bintang Mas Bintang Mahesa Studio menawarkan berbagai layanan seperti desain interior, desain eksterior, pembuatan perabotan, konsultasi desain dan material. Untuk yang selanjutnya ini ada rumusan masalah. Cara memastikan desain yang dihasilkan memenuhi standar. Lalu memastikan desain yang dihasilkan memenuhi standar adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama ada proses desain berbasis pengguna, yang kedua audit dan pembenahan rutin, untuk yang ketiga spesifikasi desain produk, untuk yang terakhir quality control. Untuk rumusan yang kedua, bagaimana Bintang Mahesa Studio dapat tetap berinovasi. Untuk memastikan jasa desain interior tetap berinovasi, beberapa strategi dapat diterapkan. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan. Pertama, ada penggunaan teknologi modern, inovasi material dan teknik desain, personalisasi desain, pemasaran, dan kolaborasi. Dan untuk yang terakhir, keterlibatan klien dalam proses desain. Untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu meningkatkan kebermanfaatan ruang. Meningkatkan kebermanfaatan ruang dalam bangunan melalui desain interior yang cerdas dapat dilakukan dengan beberapa strategi berikut. Yang pertama ada optimalisasi tata letak ruangan. Yang kedua, penggunaan material dan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, desain adaptif dan fleksibel. Untuk yang keempat, teknologi terintegrasi. Dan yang terakhir, sentuhan personal dan estetik. Nah, selanjutnya ada pembahasan model bisnis Canva. Bisnis model Canva sendiri adalah suatu kerangka kerja dalam kewirausahaan yang digunakan untuk dapat menggambarkan dan dapat merencanakan elemen-elemen kunci dari suatu kewirausahaan. Menurut Samira,
tahun 2021. Model bisnis Canva diperkenalkan pada tahun 2005 oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Di dalamnya, ia menerangkan mengenai framework sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting yang ada di dalam model bisnis. Berikut ini 9 elemen utama yang ada dalam bisnis model Canva secara terstruktur menggambarkan berbagai aspek dari sebuah bisnis. Untuk yang pertama ada customer segments, untuk yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, terus selanjutnya ada customer relationship, untuk yang kelima ada revenue stream, keenam ada key research, yang ketujuh ada key activities, untuk yang kedelapan ada key partners, dan yang terakhir ada cost structure. Untuk kesimpulannya, jasa desain interior merupakan solusi efektif untuk menciptakan ruang yang estetis dan fungsional yang dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan klien dan tren terkini. Desain interior mampu menghasilkan desain yang tidak hanya memenuhi harapan, tetapi juga sesuai dengan gaya hidup pengguna. Keunggulan menggunakan jasa ini termasuk efisiensi waktu, pengelolaan anggaran yang lebih baik, serta akses ke sumber daya yang berkualitas. Dan untuk sarannya, ada beberapa saran yang bisa dimasukkan dalam laporan kewirausahaan untuk jasa desain interior bangunan. Yang pertama, ada pahami dasar desain interior. Untuk yang kedua, tentukan target pasar dan niche. Ketiga, bangun portofolio yang menarik. Untuk yang keempat, strategi pemasaran yang efektif. Untuk yang kelima, jalin hubungan dengan klien. Untuk yang keenam, gunakan teknologi dan selanjutnya, sekaligus yang terakhir, terus berinovasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.